Ini merupakan kejadian langka dan mungkin satu-satunya yang terjadi di bumi. Nah, saat itu ada 4 orang penyelam profesional yang mencoba menyelam untuk memetakan gua bawah tanah terdalam yang ujungnya masih belum ditemukan. Mereka menyelam sejauh 3 km dengan kedalaman 90 meter. Semuanya berjalan lancar. Air di dalam sana juga sangat jernih, sehingga penglihatan mereka tidak terganggu. Nggak taunya saat mereka ingin kembali ke permukaan, tiba-tiba bongkahan bebatuan menutupi jalur keluar mereka. Mereka pun terperangkap di dalam gua bawah air yang dalam itu. Mereka tidak bisa kemana-mana. Sementara waktu terus berjalan dan oksigen mereka makin menipis. Mampukah mereka selamat dari kejadian menyeramkan ini? Dan apa yang menyebabkan bebatuan di dalam gua itu runtuh sehingga menutupi jalur keluar mereka? Biar nggak penasaran, mari kita simak kisahnya di sini. Dan putar dulu intronya. Terletak di Florida, Amerika Serikat, gua ini terbentuk oleh aliran air yang meresap ke dalam tanah. Lah kok bisa? Ya jelas ini tidak terjadi dalam waktu yang singkat ya dek. Butuh waktu hingga jutaan tahun lamanya agar gua ini bisa terbentuk. Nah kebetulan dataran yang disebut Woodfell ini terdiri dari batu kapur yang lunak. Dan batu kapur yang lunak ini mudah dikikis oleh air hujan. Dan lagi batu kapur ini membentang dari Tallahassee, Florida hingga Teluk Meksiko. Sehingga seiring berjalannya waktu, gua yang terbentuk makin lama makin lebar dan makin panjang. Saking panjangnya, ujungnya pun belum diketahui. Bisa jadi ujungnya mengarah ke laut, Bang. Iya betul, karena faktanya dataran Karst Woodfell merupakan sistem gua bawah laut terbesar di seluruh Amerika Serikat. Nah, salah satu jalur masuk ke sistem gua yang luas ini adalah lewat genangan air itu. Dari atas memang ini tampak seperti genangan air biasa, tapi lu jangan sembarangan masuk ke sana, karena dalamnya belum diketahui dasarnya. Nah, genangan air ini dikenal sebagai Indian Springs. Kedalaman yang pernah dipetakan mencapai 91,44 meter dan panjangnya mencapai 3,22 km. Itu yang berhasil dijangkau. Karena penasaran sedalam apa gua ini, tim pemetaan gua pun berniat untuk masuk ke dalam sana. Saat itu masih tahun 1991. Sebuah penyelaman direncanakan akan dilakukan pada bulan November. Proyek ini dilaksanakan oleh tim dataran Karst Woodfell atau kita singkat saja WKPR. Pimpinan penjelajahan kali ini bernama Parker Turner. Dia juga mengajak rekannya bernama Bill Gavin, Bill Main, George Irvin, dan Lamar English. Bukan lamar kamu ya. Capek ah. Nah, kelompok penyelam gua ini bisa dikata adalah penyelam paling terorganisir, paling canggih, dan telah melakukan ratusan kali penyelaman di berbagai tempat. Mereka juga telah memecahkan banyak rekor untuk pencapaian gua terdalam di bumi. Sebenarnya penyelaman ini telah direncanakan 2 tahun sebelumnya. Namun mereka baru memantapkan niatnya pada November 1991. Di hari yang cerah itu, kelima penyelam profesional ini pun akan melangsungkan misinya. Mereka juga ditemani oleh beberapa orang penyelam lain sebagai figuran. Maksudnya sebagai penyelam pembantu. Penyelam pembantu ini tidak ikut menyelam sampai ke kedalaman 90 meter. Mereka hanya berjaga-jaga di area yang tidak terlalu dalam. Penyelam pembantu ini juga ditugaskan untuk membawa beberapa tabung oksigen di kedalaman tertentu, sehingga si Parker bisa mengganti tabung oksigennya di perjalanan tanpa harus bersusah payah membawanya dari atas. Setelah semua peralatan siap, keempat penyelam yang bernama Gavin, Lamar, Parker, dan George mulai menyelam. Tidak lupa sebelum menyelam, mereka menarik benang biar nggak nyasar. Apalagi kan jalur gua ini banyak sekali itu cabang-cabangnya. Salah belok dikit bisa tersesat Anda. Saat itu, posisi Parker berada paling depan, disusul oleh Gavin di belakangnya. Sementara itu, Lamar dan George masih berada di belakang, dan jaraknya agak jauh. Parker dan Gavin memutuskan untuk maju aja duluan, biar terowongan gua tidak terlalu sesak. Kalau masuknya beriringan kan juga agak repot. Parker dan Gavin melewati terowongan yang belum pernah dijangkau sebelumnya. Di sekelilingnya dihiasi oleh batu kapur yang sangat labil. Beberapa ruangan sangat luas, namun mereka juga harus melewati terowongan yang sangat sempit. Parker sangat menikmati penyelaman kali ini. Walaupun dia telah melakukan banyak penyelaman lain, tapi kali ini dia dibuat terkagum-kagum melihat dinding gua yang menakjubkan. Airnya juga sangat jernih dan terkadang memantulkan cahaya hijau jika disenter.
Saking takjubnya, si Parker baru sadar bahwa dia sudah melakukan penyelaman selama 2 jam. Nah, selama 2 jam perjalanan ini, Parker dan Gavin berhasil sampai di kedalaman 90 meter dengan jarak 3 km. Mereka sampai di area yang disebut Hall of Green Giant. Di ruangan gua ini tampak seperti aula yang luas. Di sini terdapat juga beberapa lorong-lorong kecil entah menuju kemana. Arus air juga terasa deras di sini katanya. Diduga di sini juga ada mata air yang mengalir sampai jauh. Mereka berdiskusi. Kira-kira lorong mana lagi nih yang akan kita masuki terlebih dahulu? Ada banyak nih. Tapi ini kan udah melebihi batas waktu penyelaman, Parker. Kita udah harus kembali ini. Karena khawatirnya oksigen gak bakalan cukup untuk balik. Lah, itu masih banyak. Berdasarkan peraturan, penyelam hanya boleh menggunakan sepertiga oksigennya untuk masuk, sementara sepertiga lainnya untuk keluar, dan sepertiga terakhirnya untuk jaga-jaga, alias untuk antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebenarnya mereka sangat penasaran dan ingin melanjutkan penyelaman lebih jauh, namun di sisi lain mereka juga tidak ingin menyalahi aturan. Akhirnya ya, Parker dan Gavin memutuskan untuk putar balik. Sementara itu kedua temannya yang masih berada di atas, alias si Lamar dan si George, juga berpikiran sama. Wah, kita udah menghabiskan sepertiga oksigen, Lamar. Artinya, kita harus segera balik. Lamar dan George pun putar balik, tapi lokasinya masih jauh berada di depan Parker. Entah karena goyangan kakinya yang terlalu kencang saat berenang atau gelembung udara yang terlalu banyak, batu kapur yang berada di atas lorong malah runtuh setelah Lamar dan George melewatinya. Dan sepertinya mereka tidak sadar dengan apa yang mereka perbuat. Lamar dan George bisa keluar dengan aman, namun Parker dan Gavin masih berada di dalamnya. Selain memblokade jalur, batu kapur yang runtuh ini juga membuat air yang tadinya jernih menjadi sangat keruh, bahkan berlumpur. Beberapa saat kemudian, Gavin mulai merasa aneh. Soalnya jalur yang ia lewati ini kok tampak berbeda. Airnya kenapa jadi keruh? Tapi dia juga berpikir, tidak mungkin saya salah ambil jalur. Soalnya kan benang pemandu masih ada di sini. Artinya tadi memang kita lewat di sini. Kondisinya aja yang berbeda. Gavin dan Parker pun tetap melanjutkan perjalanan walaupun makin ke atas airnya makin keruh. Bahkan Gavin pun sampai nggak bisa tuh ngelihat tangannya sendiri, saking keruhnya tuh air. Mau tidak mau, mereka hanya bisa berenang sambil meraba-raba dinding gua dan benang pemandu. Di sini mereka tidak boleh gegabah. Jika mereka kehilangan tali pemandu, maka mereka bisa nyasar. Dengan sabar, Gavin merangkak sedikit demi sedikit. Dan betapa terkejutnya dia ketika dia meraba, ternyata tidak ada lagi jalur di depannya. Alias ini adalah terowongan buntu. Parker juga ikutan kaget dong. Lah kok bisa buntu? Padahal kan benang pemandunya masih berada di situ. Pasti ada yang tidak beres, Vin. Gavin yang berada di depan menduga bahwa batu kapur itu kayaknya telah runtuh entah karena apa. Dia berkali-kali mencoba menerobos, namun tetap tidak bisa ditembus. Gavin cuma bisa berkata dalam hati, Mate Mijah, sekarang kita terperangkap di dalam gua ini. Sementara itu, George dan Lamar sudah sampai duluan di permukaan. Mereka berpikir Parker dan Gavin pasti akan menyusul sebentar lagi. Padahal dua temannya itu sedang terperangkap di kedalaman 58 meter. Sekarang Gavin dan Parker tidak tahu tuh harus berbuat apa. Maju tidak bisa, mundur tidak mungkin. Sementara itu waktu terus berjalan dan oksigen makin menipis. Karena tidak ingin mati konyol, Parker bilang ke Gavin, Vin, gua mau cari jalur lain dah. Lah, terus dia berkomunikasi pakai apa? Ya untungnya mereka membawa papan tulis sehingga komunikasinya bisa lewat tulisan. Tapi bukan papan tulis kelas ya. Lah, bukannya keadaan air di lorong itu sangat keruh. Nggak mungkin tulisannya bisa kelihatan. Oh iya juga ya. Bukan begitu. Si Gavin dan Parker itu mundur dulu ke tempat yang lebih jernih untuk berkomunikasi. Oh begitu. Iya. Si Gavin tidak setuju dengan ide Parker yang ingin mencari jalur lain. Sebab mustahil untuk bisa keluar lewat jalur lain, Par. Yang ada lu bakalan tersesat. Tapi si Parker seakan tidak peduli. Lebih baik mati saat berusaha daripada mati nggak ngapa-ngapain. Parker pun berpisah dan putar balik untuk mencari jalur keluar lain. Ini sama saja cari mati, kata Gavin. Dan kini Gavin hanya seorang diri kembali menghadapi kegelapan abadi. Gavin berpikir, mungkin umurnya hanya tersisa beberapa jam lagi sebelum oksigennya habis total. Gavin pun hanya terdiam dan memikirkan keluarganya. Dia merenung dan menyesal. Kenapa dulu gua nggak mendengarkan kata-kata orang tuaku? Emang apa kata orang tuanya? Ya nggak tahu, dia kan nggak denger.
Gavin juga teringat sama kata-kata si Parker tadi. Lebih baik mati saat berusaha daripada mati nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dia pun kembali bersemangat dan mencoba mendobrak bongkahan batu kapur yang mengganjal itu. Sekali dua kali dia coba tetap tidak bisa. Kalau dua kali gagal, pasti yang ketiga kalinya akan berhasil. Dan ketika dia mendobrak ketiga kalinya, tetap gagal juga. Dia sadar bahwa tenaganya tidak cukup untuk mendobrak bebatuan itu. Mau minta tolong ke orang lain, tapi si Parker udah pergi duluan entah kemana. Gavin pun putar otak. Dia berpikir, Mungkin tidak mungkin untuk mendobrak bongkahan batu ini, tapi mungkin masih mungkin untuk memindahkan bongkahan batu ini satu persatu. nah, batu-batu itu pun dia coba copotin satu persatu. Dan itu tentu butuh waktu yang sangat lama. Sementara itu di permukaan, para kru dan teman Gavin mulai merasa khawatir. Lah kok ini si Parker dan si Gavin belum nongol juga ya? Sudah seberapa dalam mereka memetakan gua ini sampai mereka lupa untuk pulang? Bukannya nolongin, mereka tetap aja nungguin. Nah, singkat cerita, beberapa batu berhasil dipindahkan oleh Gavin. Dia pun mencoba masuk pada lubang sempit yang berhasil dia buat. Jelas ini berbahaya, sebab jika tubuhnya tersangkut di antara bebatuan yang labil itu, ya udah nggak bisa kemana-mana loh, nggak bisa maju dan nggak bisa mundur. Tapi syukurnya Gavin berhasil lolos. Dia merasa senang, tapi juga merasa sedih, sebab Parker kayaknya nggak berhasil menemukan jalur keluar. Di sini si Gavin jadi serba salah lagi kan? Kalau dia langsung naik ke atas, pasti dia akan dianggap tidak setia kawan, penjelajah macam apa yang rela meninggalkan temannya yang tersesat. Tapi jika dia kembali untuk mencari Parker, jelas oksigennya sudah tidak cukup lagi. Mana perjalanan pulang masih jauh juga. Dilema kan? Sementara itu di permukaan, kesabaran tim sudah mulai habis. Mereka berpikir, wah kayaknya kita harus menyelam lagi untuk mencari Gavin dan Parker. Tanpa berlama-lama, anggota tim langsung mengenakan peralatan penyelam dan mulai mencari si Gavin. George juga ikut kembali menyelam untuk mencari kawannya itu. Di kedalaman gua, George melihat ada bayangan orang dari kejauhan. Pas didekati, ternyata itu adalah tubuhnya Gavin yang sudah tidak bergerak. Waduh, kayaknya kita terlambat, katanya dalam hati. Kelihatannya dia kehabisan oksigen. George segera memasangkan selang oksigen ke mulut Gavin dan memaksanya bernapas. Anggota tim mengira ini tidak akan berhasil. Nggak taunya Gavin beneran kembali bernapas. Dia pun segera dibawa ke permukaan untuk dipulihkan. Sementara itu, George dan sebagian anggota tim menyelam lebih dalam untuk mencari si Parker. Namun sayang, oksigen George sudah tidak cukup. Sehingga dia dan timnya harus putar balik walaupun belum menemukan tubuhnya si Parker. George dan kawan-kawan pun naik tanpa hasil. Kejadian ini membuat semua anggota tim panik bukan main. Ada yang mengatakan bahwa Parker sudah meninggal, sebab dalam waktu selama ini pasti oksigennya sudah habis. Namun ada yang menyangkal, Bisa jadi si Parker masih bertahan hidup di dalam sana. Siapa tahu di bawah sana ada ruangan gua yang menyimpan udara kan, sehingga Parker bisa bernapas di sana. Maka dari itu kita harus mencarinya sekali lagi. kata salah satu rekannya. Namun sayang, semuanya sudah kelelahan. Udah seharian mereka menyelam. Mereka tentu harus beristirahat. Apalagi kan ini tabung-tabung oksigennya sudah kosong terpakai. Semua anggota tim pun pulang untuk beristirahat dan akan kembali keesokan harinya. Beberapa teman Parker dengan berat hati datang ke rumah Parker untuk memberitahukan kabar ini kepada istrinya. Jelas istrinya tidak percaya, soalnya kan tubuh Parker belum ditemukan. Sang istri masih berharap bahwa ada kemungkinan Parker masih bisa diselamatkan. Makanya teruslah mencari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, tim evakuasi terjun ke gua itu. Tubuh Parker ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang gua yang disebut Green Giant ini. Diduga setelah menghadapi jalur buntu, Parker sengaja kembali ke sana untuk mencari jalur lain yang mengarah ke atas. Namun sayang, oksigennya keburu habis dan ia pun menghembuskan napas terakhirnya di sana. Kejadian ini membuat tim penyelam terpukul. Bahkan sebagian di antara mereka tidak mau lagi melakukan penyelaman gua bawah air. Padahal sebelumnya mereka kan telah melakukan ratusan penyelaman. Kenapa? Mereka merasa trauma karena setiap kali melakukan penyelaman mereka akan teringat sama Parker. Parker saja yang lebih senior bisa kehilangan nyawa. Bagaimana dengan yang amatiran? Kejadian yang menimpa Parker ini merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi. Bahkan ini adalah kejadian satu-satunya yang menimpa penyelam. Pertanyaan yang terus ditanyakan oleh para penghuni goa adalah gimana ceritanya batu kapur itu bisa longsor dan menutupi jalur keluar mereka. Kok bisa batunya longsor? Apa penyebabnya? Ada yang berkata bahwa batu kapur itu adalah batu kapur yang sangat rapuh.
Dan saat George lewat, gelembung udara yang dia keluarkan membuat batu itu tidak stabil dan akhirnya batunya pun jatuh lalu menutupi jalur keluar. Ada yang percaya, namun ada juga yang merasa ini masih tidak masuk akal. Ada pula dugaan lain yang mengatakan bahwa bisa jadi George yang lewat lebih dulu tidak sengaja menendang batu kapur itu saat ia berenang. Satu batu yang jatuh mengakibatkan batu lainnya jadi tidak stabil. Akhirnya jatuh semua batu. Dan ada lagi yang menduga bahwa batu itu bisa longsor akibat kejadian alam. Bisa jadi batu itu memang sudah tidak stabil sejak ratusan tahun. Dan karena sudah terlalu rapuh, batunya pun jatuh. Dan kebetulan ada Parker yang sedang menyelam di dalamnya. Tapi kalau dipikir-pikir, ini merupakan kebetulan yang sangat kebetulan. Selama ratusan tahun kok pas lagi ada orang di situ lo jatuh. Lantas bagaimana menurut Anda pemirsa? Mana yang lebih masuk akal buat Anda? Gimana? Lah, ngerti ceritanya nggak sih? Intinya ya, jangan masuk gua sembarangan. Manusia memang suka menantang bahaya, tapi kalau udah terlalu berbahaya, sebaiknya jangan terlalu gegabah. Terima kasih telah menonton dan Gimana apanya? Jangan gue terus dan